Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mengenai mawaris, yaitu pembahasan mengenai hijab, hirman, dan nukson. Pembahasan mengenai ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang lain. Langsung saja pada inti materi. Di sini kita gambarkan adalah orang yang meninggal. Orang yang meninggal kita gambarkan dengan kotak ini. Keluarganya ada yang ke bawah sebagai keturunannya, dan juga ada yang ke atas sebagai nenek moyangnya, ada yang ke samping, yaitu orang-orang atau saudara-saudara yang sederajat dengan orang yang meninggal ini. Sedangkan di sini ada suami atau istri. Kalau meninggal suami berarti ada istri. Kalau yang meninggalnya istri berarti ada suami. Lalu siapa saja yang terhalang daripada ahli waris yang mendapatkan bagian, akan tetapi bagiannya tidak menjadi haknya dikarenakan terhalang oleh ahli waris yang lain. Pertama yang terhalang, sebelum menuju ahli waris yang terhalang, kita lihat dulu yang lebih dekat ke mayit. Di sini ada ibu, ada ayah, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, dan ada suami. Ini 5 orang ini, yaitu ibu, ayah, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri, itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan bagian warisan. Jadi ibu tidak mungkin ada yang menghalangi, ayah juga tidak ada yang menghalangi. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan juga tidak ada yang menghalangi. Suami atau istri juga tidak ada yang menghalangi. Ini 5 orang yang sangat dekat dengan si mayat. Akan tetapi untuk suami ini dapat berkurang bagiannya jika ada anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, atau ada cucu. Jadi kalau ada anak dan cucu, maka bagian suami dan istri ini akan berkurang, disebut hijab nukson. Suami misalnya, yang mana jikalau tidak ada anak atau cucu, suami mendapatkan setengah. Sedangkan kalau ada anak atau cucu, suami mendapat 1/4. Begitu pula istri, kalau tidak ada anak dan cucu, istri dapat 1/4. Sedangkan kalau ada anak dan cucu, maka istri mendapat 1/8. Maka kasus ini dinamakan dengan hijab nukoson, yaitu ahli waris yang menghalangi ahli waris yang lain, tapi masih mendapatkan bagian, cuman bagiannya berkurang. Ini ya, khusus untuk suami dan istri. Begitu pula dengan ayah. Kalau ada anak dan atau cucu, maka ayah ini menjadi bagiannya 1/6. Namun jikalau tidak ada anak dan cucu, ayah menjadi asobah. Walaupun demikian, tetap ibu, ayah, anak perempuan, anak laki-laki, dan suami ini akan mendapatkan bagian. Begitu pula dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau anak laki-laki tanpa ada anak perempuan, dia menjadi asobah bin nafsi. Sedangkan jikalau ada anak perempuan, anak laki-laki ini menjadi asobah bi ghairihi. Itu perbedaannya. Maka kita akan bahas siapa saja yang terhalang secara keseluruhan. Dalam arti seluruhannya, bagiannya itu tidak menjadi haknya, karena dia terhalang oleh ahli waris yang lain. Ini dinamakan dengan hijab hirman. Hijab hirman. Hijab hirman ini menghalangi ahli waris yang lain
dan dia benar-benar tidak mendapatkan bagian. Pertama, kakek. Kakek ini terhalang oleh ayah. Maka jika ada ayah, kakek tidak dapat bagian. Yang kedua, yang terhalang itu adalah nenek dari ibu. Nenek dari ibu ini terhalang oleh satu orang ibu saja. Jadi, nenek dari ibu tidak terhalang oleh ayah. Akan tetapi nenek dari ibu ini terhalang oleh ibu saja. Maka yang menghalangi nenek dari ibu adalah ibu sendiri. Jadi ini adalah nenek si mayat dari ibu. Berbeda dengan nenek si mayat dari ayah. Nenek dari ayah ini selagi atau juga dia terhalang oleh ibu, juga dia terhalang oleh ayah. Maka nenek dari ayah ini terhalang oleh dua orang, yaitu ibu dan ayah. Oleh sebab itulah nenek dari ayah tidak dapat bagian jika masih ada ibu si mayat dan ayah si mayat. Ini perbedaan ya antara nenek dari ayah dan nenek dari ibu. Perlu diperhatikan. Jadi ini yang terhalang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Perlu diperhatikan, kakek hanya ayah saja yang menghalangi, nenek dari ibu hanya ibu saja yang menghalangi, sedangkan nenek dari ayah terhalang oleh ibu dan ayah. Sudah paham? Kita lanjutkan ke bawah. Ini ke atas ya. Jalur bawah keturunan juga ada yang terhalang, yaitu cucu perempuan dari laki-laki dan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Ingat, ahli waris yang mana dia sebagai cucu ya, itu hanya keturunan dari anak laki-laki. Jadi cucu ini yang merupakan ahli waris adalah keturunan dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan. Kalau anak dari anak perempuan itu bukan ahli waris, tapi dia sebagai zawil arham, saudara, tapi tidak mendapatkan bagian warisan. Kita lanjutkan. Yang keempat, ini yang terhalang itu adalah cucu laki-laki atau perempuan. Di cucu baik laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki ini terhalang oleh anak laki-laki. Anak laki-laki ini menghalangi cucu dan cucu laki-laki dan cucu perempuan. Mengapa? Karena masih ada ayahnya. Ini anak laki-laki itu adalah ayah daripada cucu dari si mayat ini. Maka baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan terhalang oleh ayahnya, dia yang akan dapat bagian. Ini anak daripada anak laki-lakinya tidak dapat bagian, dia terhalang oleh ayahnya sendiri. Dipaham ya? Di cucu laki-laki dan perempuan terhalang oleh anak laki-laki si mayat. Terkemudian yang kelima, ini cucu perempuan dari anak laki-laki, selain dia terhalang oleh anak laki-laki, juga terhalang oleh dua anak perempuan atau lebih. Kalau anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu laki-laki tidak terhalang oleh anak perempuan. Ini bedanya ya. Di cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayat tidak terhalang oleh anak perempuan. Namun anak perempuan ini dapat menghalangi jika dua orang perempuan, ya, jika dua orang anak perempuan atau lebih dapat menghalangi cucu perempuan dari laki-laki. Cucu perempuan ini dapat terhalang oleh anak perempuan juga kalau dua orang. Bagaimana kalau satu orang? Satu orang anak perempuan. Maka cucu perempuan ini tidak terhalang, namun bagiannya menjadi berkurang, yaitu dari dua
dari 1/2 menjadi 1/6. Di cucu ini berkurang bagiannya. Ini juga disebut hijab nukson. Jadi cucu perempuan menjadi berkurang bagiannya jika ada 1 anak perempuan. Tapi kalau ada 2 anak perempuan, cucu perempuan ini tidak mendapatkan bagian. Itu ya yang harus dipahami. Maka 2 anak perempuan sebagai penghijab firman bagi cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka dia tidak dapat bagian apa-apa kalau ada 2 anak perempuan. Kita lanjutkan. Yang ke-6 dan ke-7 ini terhalang juga. Siapakah yang ke-6 dan ke-7 ini? Yaitu saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung. Saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung ini terhalang oleh asal dan furu. Asal dan furu dari laki-laki. Asal atau sebagai dasar nenek moyang itu ayah. Dari furu cabang keturunannya anak laki-laki dan cucu laki-laki. Maka yang menghalangi saudara laki-laki dan perempuan kandung ini dua-duanya terhalang oleh 3 orang. Itu ayah, kemudian anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka dia menghalangi saudara laki-laki dan perempuan kandung. Maka saudara laki-laki atau perempuan kandung ini tidak mendapatkan bagian jika ada 3 orang ini. Ayah, anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Sudah paham? Kita lanjutkan. Yang ke-8 di sini ada saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah. Maka saudara laki-laki dan perempuan seayah ini terhalang oleh 3 orang tadi. Ayah, anak laki-laki dan cucu laki-laki juga terhalang oleh saudara laki-laki kandung. Maka saudara laki-laki kandung ini menghalangi saudara laki-laki dan perempuan seayah. Dan juga terhalang oleh saudara perempuan kandung jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Mengapa? Nanti kita akan bahas ini. Yaitu akan terjadi asobah. Asobah ma'a ghairihi. Jadi saudara perempuan kandung akan menjadi asobah. Yaitu bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Maka anak perempuan dan cucu perempuan ini akan mendapatkan setengah. Anak perempuan setengah, sedangkan saudara perempuan kandung ini menjadi asobah. Kalau anak perempuan atau cucu perempuan ini seorang, maka terjadinya asobah ma'a ghairihi, itu saudara perempuan kandung, dan di sana juga ada anak perempuan atau cucu perempuan, dia dapat menghalangi saudara laki-laki atau perempuan seayah. Maka asobah ma'a ghairihi menghalangi saudara laki-laki atau perempuan seayah. Ditambah lagi bagi saudara perempuan seayah, dia juga terhalang oleh 2 saudara perempuan kandung. Di 2 saudara perempuan kandung tidak menghalangi saudara laki-laki seayah, tapi dia menghalangi saudara perempuan seayah. Catat 2 saudara perempuan kandung ini menghalangi saudara perempuan seayah. Ya. Bagaimana kalau 1 saudara perempuan kandung? Apakah dia menghalangi saudara perempuan seayah?
Tentu tidak, kalau tidak terjadi asobah. Namun, satu saudara perempuan kandung ini mengurangi bagian saudara perempuan seayah yang tadinya setengah menjadi 1/6. Itu bedanya. Maka di sini akan terjadi hijab nukson juga. Jadi saudara perempuan seayah terhijab nukson, bagiannya berkurang jika ada saudara perempuan kandung seorang. Namun jikalau ada saudara perempuan kandung 2 orang, maka saudara perempuan seayah terhalang, tidak dapat bagian. Atau saudara perempuan kandung ini terjadi asobah ma'a ghairihi, itu bersama anak perempuan atau cucu perempuan, maka saudara perempuan seayah ini terhalang juga. Bukan saja saudara perempuan seayah, bahkan saudara laki-laki seayah juga terhalang oleh saudara perempuan kandung yang bersama anak perempuan atau bersama cucu perempuan, dalam arti terhalang dengan adanya asobah ma'a ghairihi. Kedua-duanya, itu saudara laki-laki dan perempuan seayah terhalang. Perlu dipahami dengan seksama. Maka menghalangi saudara laki-laki dan perempuan seayah 5 keadaan. 1, ada ayah. 2, ada anak laki-laki. 3, ada cucu laki-laki. 4, ada saudara laki-laki kandung. Dan 5, ada saudara perempuan kandung beserta anak perempuan atau cucu perempuan. Dua-duanya terhalang. Ditambah lagi saudara perempuan seayah terhalang oleh 2 saudara perempuan kandung, sehingga untuk saudara perempuan seayah ada 6 keadaan yang menghalangi dia. Ini harus dipahami. Baik, kita lanjutkan nomor 9. Ini ada saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Dia terhalang oleh 1, 2, 3, 4, dan ini adalah laki-laki dan perempuan, maka akan terhalang oleh 5 orang, 6 orang bahkan ya, akan terhalang oleh 6 orang. Pertama yang menghalangi saudara perempuan atau laki-laki seibu ini, 1 kakek, 2 ayah, 3 anak laki-laki atau perempuan, 4 cucu laki-laki atau cucu perempuan. Di sini ada anak laki-laki, anak perempuan. Maka 1, 2, 3, 4, 5 cucu laki-laki, 6 cucu perempuan. 6 orang menghalangi saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Itulah keadaan nomor 9, saudara seibu. Ini perlu dipahami. Maka ini akan sama dengan yang ini, cuman ada tambahan kakek dan juga anak perempuan untuk saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Itu ya, dipahami dengan sebaik-baiknya. Terkemudian nomor 10, lanjut. Semakin ke sini akan semakin banyak yang menghalangi dia. Nomor 10 ini adalah anak laki-laki saudara kandung. Ini saudara laki-laki kandung. Ada anak laki-laki dari dia, anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Maksudnya ke sini, bukan dari saudara perempuan kandung. Karena anak laki-laki atau perempuan dari saudara perempuan kandung bukan ahli waris. Maka di sini maksudnya adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Yang menghalanginya 1 ayah, yang kedua anak laki-laki, yang ketiga cucu laki-laki, yang keempat saudara laki-laki kandung, yang kelima saudara perempuan kandung bersama anak perempuan atau bersama cucu perempuan atau asobah ma'agwirihi. Kemudian yang menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung ini juga adalah kakek
kakek, kemudian saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang yang menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Perhatikan, ada 8 orang yang menghalangi nomor 10 ini. Kemudian nomor 11 yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Maka dia terhalang oleh 8 orang tadi, ditambah oleh anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Iya. Berarti yang menghalangi nomor 11 ini adalah 9 orang. Itu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tambah ini nomor 10 ya. 9 orang menghalangi anak laki-laki saudara seayah. Terkemudian nomor 12 ada paman. Paman itu terhalang oleh 9 orang tadi, ditambah dengan anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Dia juga menghalangi paman sekandung. Jadi yang menghalangi paman sekandung adalah 10 orang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang menghalangi paman sekandung. Terkemudian nomor 13 di sini ada paman seayah dengan ayah. Ia terhalang oleh berapa orang? 10 orang tadi ditambah paman sekandung, berarti ada 11 orang yang menghalangi paman seayah. Lalu yang ke-14 yang terhalang itu adalah anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan ayah. Dia terhalang oleh 11 orang tadi ditambah paman seayah, berarti terhalang oleh 12 orang. 12 orang. Terkemudian yang terakhir ini adalah ada anak laki-laki paman seayah. Anak laki-laki paman seayah dengan ayah, maka dia terhalang oleh 12 orang tadi ditambah oleh anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah, berarti yang menghalangi yang terakhir ini 13 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang menghalangi anak laki-laki paman seayah dengan ayah. Itulah yang paling banyak terhalang. Jadi anak laki-laki paman seayah ini adalah seorang yang paling banyak menghalangi dia untuk mendapatkan warisan dalam sebuah keluarga. Itu diantara hijab hirman atau ahli waris yang terhijab oleh ahli waris yang lain. Ini perlu diperhatikan dan dipahami sebelum kita mengerjakan perhitungan mawaris. Ya, coba diperhatikan, dihafalkan, diingatkan agar nanti dalam perhitungan mawaris dapat menghitung dengan benar dan tepat sasaran, sehingga mereka mendapatkan bagian sesuai dengan haknya masing-masing. Baik, itulah penjelasan tentang hijab hirman dan nukson, yaitu ahli waris yang terhalang keseluruhan bagiannya atau juga terhalang sebagian-bagiannya sehingga bagiannya berkurang. Itu perbedaan hijab nukson dan hijab hirman. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.